Sebelumnya saya minta maaf karena Rabu kemarin Waalaikumsalam saya nggak warahmatullahi bisa. wabarakatuh. Jadi harus diganti dan kalian bisanya hari ini, oke? Nggak apa-apa ya. Jadi langsung aja kita langsung materinya STKI ya. Materinya sudah saya share, kalian bisa lihat di Google Classroom untuk materinya. Lalu ini nah, kemarin ketika pertemuan satu saya sudah menjelaskan sekilas tentang STKI, apa-apa aja yang akan kita pelajari dalam STKI. Ini kira-kira rencana outline-nya. Jadi kemarin saya harus nyocokkan sama kelasnya Pak Nanang juga. Nah, ini maksudnya minggu ya, minggu pertama perkenalan STKI, lalu hari ini minggu kedua Boolean retrieval, lalu minggu ketiga besok dictionary, minggu keempat indexing, dan ini sudah saya rencanakan untuk minggu kelima itu kuis, jadi bisa mulai kalian persiapkan. Lalu minggu keenam vector space model, ketujuh evaluasi pada STKI, jadi evaluasi pada STKI itu apa aja. Lalu ke-8 UTS seperti biasa, lalu kita lanjutkan dengan relevance feedback, klasifikasi, lalu ada kuis lagi, ini minggu keberapa, kalian hitung sendiri. Lalu setelah itu klasterisasi, analisis sentimen, sama terakhir web searching dan crawling. Gitu ya. Jadi nanti kita mengacu sama rencana ini. Nah, jadi materi sekarang adalah Boolean retrieval. Ini slide-nya ini juga kalian bisa ambil di kemarin yang sudah saya share linknya. Jadi mereka tidak hanya menyediakan bukunya saja, tapi juga sudah menyediakan handout-nya. Jadi ini saya ambil dari situ saja. Lalu information retrieval, nah gini, jadi ini kan karena berbahasa Inggris ya, nanti kita coba aja, kalian kesulitan enggak? Kalau memang nanti kalian kesulitan, minggu depan akan saya translatekan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian merasa oke-oke aja dengan in English, ya kita pakai in English aja, jadi murni pakai slide-nya yang disediakan oleh web tersebut ya. Ini Pak Nani juga pakai ini soalnya, jadi kita samaan. Oke, information retrieval adalah kemarin sudah, lalu ini ini. Jadi contohnya adalah kan judulnya Boolean retrieval. Jadi temu kembali menggunakan sistem Boolean. Boolean kan 0 dan 1. Misalnya kalian tahu Shakespeare, jadi dia seperti menciptakan naskah drama. Itu ada, dia punya banyak sekali naskah drama. Misalnya kita mau mencari yang mana dari karangan Shakespeare itu yang mengandung kata Brutus dan Caesar, tapi tidak mengandung kata Calpurnia, misalnya nih. Nah, caranya bisa kalian mencari yang mengandung Brutus dan Caesar. Kalian kumpulkan dokumen yang mengandung kata Brutus dan Caesar, lalu ngeceki satu-satu yang ada Calpurnia mana, itu berarti dieliminasi gitu ya. Nah, caranya seperti ini itu slow, ya tentu saja karena kan dokumennya ada banyak. Dia mencari Brutus dan Caesar itu tidak sebentar, apalagi harus ngeceki lagi dia mengandung Calpurnia atau tidak. Lalu, nah, not Calpurnia is non-trivial, jadi ini harus mengandung non-Calpurnia. Lalu operasi seperti misalnya, saya mau mencari romance countryman. Jadi roman sama countryman itu harus dalam dekatan, jaraknya itu berdekatan. Itu tidak bisa kalau menggunakan ini. Lalu rank retrieval. Rank retrieval nanti kita pelajari di bab selanjutnya, di vector space tadi. Nah, contohnya adalah menggunakan Boolean retrieval itu seperti ini. Ini yang atas, yang kolom, Antony and Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, itu adalah contoh judul dari karyanya Shakespeare. Itu adalah judulnya. Nah, sementara yang ada di baris, Antony, Brutus, Caesar, dan seterusnya, itu adalah kata-kata yang ada di dalamnya. Ya bukan semua, tapi hanya sebagian yang kita ambil contoh saja. Contoh, misalnya, kata Antony itu ada di ini ada di, saya bilang ini dokumen ya, jadi dokumennya Antony Cleopatra, dokumen Julius Caesar gitu ya.
So, kata Anthony itu berarti ada di dokumen ini, di karya ini, ada di karya ini, tapi tidak ada di ini, tidak ada di sini, tidak ada di sini, dan ada di Macbeth misalnya. Intinya adalah satu melambangkan kalau kata itu ada di karyanya, kalau nol berarti kata itu tidak ada di karyanya. Nah, sekarang kita mau mencari dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mencari dari 6 karya, misalnya hanya diambil 6 ya ini, padahal kan karyanya banyak sekali. Hanya diambil 6 ini, mana yang mengandung Brutus dan mengandung Caesar tapi tidak mengandung Calpurnia? Oke, mengandung Brutus dan mengandung Caesar tapi tidak mengandung Calpurnia. Gimana caranya kira-kira? Gimana caranya kita menemukan dokumen apa yang mengandung Brutus dan Caesar tapi tidak mengandung Calpurnia? Oh, ada yang mau masuk ya, ini sebentar ya. Saya pikir saya sudah kesiangan ini tadi masuk. Ternyata ada yang lebih siang daripada saya. Oke, lain kali kalau jam kita jam 8, 20 menit setelah kelas dimulai, saya kalau nerimanya kalian masuk lama, harap maklum ya. Jadi biar nggak ganggu perkuliahan kita. Karena saya nggak pakai email e-touch. Jadi kalau pakai email e-touch kalian bisa otomatis masukkan ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini. Oke. Nah, di sini adalah contoh term dokumen insiden. Insiden term dokumen. Term dokumen itu kan termnya atau ini tuh namanya term. Loh, kan masih ada yang mau masuk lagi. Aduh. Oke. Jadi ini adalah term dokumen insiden. Jadi kalau saya minta kalian untuk membuat term dokumen insiden, berarti kalian harus membuat seperti ini ya. Sekali lagi saya jelaskan, ini adalah dokumennya, nama dokumennya. Misalnya di sini case-nya adalah siapa? Kasusnya karyanya si Shakespeare, dan di sini adalah termnya. Termnya itu yang ini. Jadi kata-kata yang ingin dicari apakah ada atau tidak di dokumen. Dia akan bernilai 1 apabila kata tersebut ada di dokumen ini dan bernilai 0 apabila tidak ada di dokumen tersebut. Jadi Cleopatra, dia ada di dokumen ini, ada di dokumen Antony and Cleopatra, tapi tidak ada di Julius Caesar, seperti itu. Nah, kembali lagi kita mau mencari dokumen mana yang mengandung Brutus dan Caesar tapi tidak mengandung Calpurnia. Ayo, kira-kira gimana caranya? Ada yang punya ide? Dilihat dari dokumennya mungkin. Gimana ngelihatnya? Ini sudah saya lihat ini. Apa kalau misalkan ada Brutus sama Caesar kan nilainya 1, kalau Calpurnia kan 0. Nah, kalau contoh ya, kalau di sini Antony dan Cleopatra ini kan ada Brutus sama Caesar. Kemudian yang Calpurnia kan 0. Jadi Antony dan Cleopatra ini termasuk dokumen yang ada Brutus dan Caesar tapi tidak ada Cleopatra gitu. Calpurnia gitu Bu. Mungkin. Oke, kita ceki satu-satu ya berarti ya. Iya Bu. Oke, kita ceki satu-satu. Oke, salah satu caranya yang paling gampang gitu. 110 gini. Bukan gitu. Iya. Oke, kita bisa caranya. Oke. Yang cara yang lain adalah mencari seperti ini. Brutus itu ininya apa? 110-nya seperti ini. 1, dia kan pertama 1 nih. Lalu dia 1 0 1 1 0 1 0 0 ya kan? 1 1 0
1, 0, 0. Lalu kalau sesar dia 1, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, kalau Calpurnia, karena di sini kan kita mencari yang bukan Calpurnia, ya toh? Berarti kita cari yang negasi. Negasi dari Calpurnia. Jadi misalnya di sini 0, kita cari yang not n, maka kita negasikan. 0 negasinya kan berarti 1. Berarti 1, 0, 1. Benar, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ini kalau dinegasikan jadi 1, 1, 1. 1, 1, 1. Nah, kalau sudah ketemu ini, lalu kita n-kan. Kita n-kan. N dia akan bernilai 1 apabila semuanya bernilai 1. So, hasil dari n adalah ini 1, 1, 1 di n-kan jadi 1. 1, 1, 0 jadi 0. 0, 0, 1 jadi 0. 1, 1, 1 jadi 1. Ini jadi 0 karena ada nolnya, ini jadi 0. Nah, ini kita bisa lihat kalau satunya ada di sini, di data ke 1 dan data ke 4. Di data Anthony Cleopatra seperti yang dicari teman kalian tadi hasilnya 1 dan dokumen ke 4. 1, 0, 0, 1. Di sini. Oke. Begitu caranya. Jadi di n-kan. Karena kita menggunakan boolean retrieval. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mencari term? Belum. Belum, gampang ya. Oke, selanjutnya. Ini yang tadi, jadi kita punya vektor 0, 1. Lalu untuk menjawab query yang ada Brutus Caesar tanpa Calpurnia, kita bisa menggunakan bitwise n. Nah, ini yang caranya tadi 1, 1, 0. Ini adalah Brutus. Oh, diulang dikit. Oke, sebentar. Ini adalah punyanya Brutus, ini punyanya Caesar, dan ini adalah dikomplementkan, dinegasikan ya si Calpurnia. Lalu di n-kan semuanya. Nah, hasilnya adalah tadi ke dokumen ke-1 dan ke-4, Anthony dan Cleopatra, serta Hamlet ya tadi ya. Hamlet. Bacanya Hamlet apa Hamlet? Entahlah. Oke. Jadi ada ada Brutus dan ada Caesar. Di sini tidak ada Calpurnia. Di sini juga ada Caesar, ada Brutus, tapi tidak ada Calpurnia di Hamlet sama Anthony and Cleopatra. Ini adalah jawabannya. Oke, sip, gampang. Lalu, nah, ini adalah istilah aja ya. Jadi, information retrieval itu koleksi akan berhubungan dengan collection atau sekumpulan dokumen yang sudah fix isinya. Jadi, nanti dari dokumen yang sudah fix itu kita akan menerima dokumen yang informasinya relevan. Jadi dari sekian banyak dokumen itu yang sudah fix, jadi berarti dia di case ini adalah dokumennya tidak berubah-ubah. Lalu mana dari dokumen tersebut yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Oke. And help him complete a task. Contohnya ini. Jadi misalnya dia ingin mencari task atau bagaimana get rid of mice, bacanya mice apa miss ya, in politically correct way. Nah, dari task itu dibuat infonya yang kamu butuhkan apa. Nah, di sini untuk memindahkan dari tasknya, misalnya dia ingin menyingkirkan tikus dengan cara yang benar, misalnya. Lalu dibuat menjadi info yang dibutuhkan. Infonya misalnya dia menjadi info tentang bagaimana mengusir tikus tanpa membunuhnya. Nah, bisa jadi terjadi miskonsepsi di sini. Ini maksudnya adalah memindahkan dari task ke infonet ini ada resiko terjadinya miskonsepsi atau salah pengertian. Ya, salah terima. Salah
menerima, kalimatnya gimana ya? Salah tangkap, gitu ya. Nah, lalu dari infonit kita ubah menjadi bagaimana bentuk verbalnya. Bentuk verbalnya misalnya dari bagaimana remove mice tanpa membunuhnya, bentuk verbalnya menjadi bagaimana saya menjebak tikus dengan hidup-hidup, secara hidup, live. Nah, di sini dari infonit ke bentuk verbal itu mungkin terjadinya mistranslasi. Lalu dari bentuk verbal itu tadi kan pada akhirnya yang main dengan search engine kalian kan query kan. Jadi dari bentuk verbal dijadikan query. Jadi misalnya hasilnya dari how do I trap mice alive, dia berubah menjadi kalau dijadikan bentuk query misalnya mouse trap gitu dong. Jadi di sini mungkin terjadinya misformulasi itu namanya. Nah, dari query yang sudah kalian tentukan itu dia akan masuk ke search engine. Lalu korpus adalah hasil dokumen-dokumennya, istilah-istilah atau badan dari dokumen-dokumen yang membentuk korpus itu akan dibangkitkan oleh search engine, akan menghasilkan result. Kalau resultnya sesuai ya sudah, kalau tidak dia akan merefine query. Jadi kembali membuat query lagi ketika hasilnya dia tidak sesuai. Ini search engine yang klasik seperti ini ya caranya. Nah, sekarang, bagaimana resultnya ini bagus nggak hasilnya? Sebagus apa hasil dari dokumen yang kalian retrieve? Dokumen yang di-retrieve itu maksudnya adalah dokumen yang muncul. Misalnya kalian googling something, kalian search query, kan muncul dokumen-dokumen yang kira-kira relevan oleh search engine kalian. Nah, dokumen yang kira-kira relevan itu seberapa bagus? Kita mau menghitung kinerja dari search engine kalian. Untuk menghitungnya, itu pakai precision sama recall. Precision adalah fraction of retrieved docs that are relevant to users information need. Jadi, berapa kalian kan menerima sekumpulan dokumen tuh. Dari sekumpulan dokumen yang kalian terima, berapa persen yang sesuai? Bisa jadi kan kita menerima dokumen yang tidak sesuai kan? Misalnya, kita menerima dari query kita menerima 10 dokumen. Nah, dari 10 dokumen itu hanya 6 dokumen yang sesuai. Berarti precision-nya adalah 6/10. Paham ya? Kalau recall itu adalah fraction of relevant document in collection that are retrieved. Jadi, kalau yang recall ini adalah kan kalian misalnya ada 6 dokumen, bisa jadi ada dokumen lain yang dia relevan tapi tidak di-retrieve. Misalnya, dari sekian korpus ini, dari koleksi kalian, dari database kalian, harusnya yang sesuai dengan query kalian itu ada 20. Tapi yang dikembalikan tadi kan cuma 6 kan yang relevan. Berarti recall-nya adalah 6/20. Yang 6 di-retrieve, yang 14 tidak di-retrieve. Jadi, yang relevan dari seluruh dokumen yang ada di collection, gitu. Sampai sini paham precision recall? Bu, yang precision tadi gimana, Bu? Oke, jadi misalnya kita memiliki 1000 dokumen, misal nih. 1000 dokumen. Lalu saya ngetik query, misalnya tadi apa? Mouse trap. Nah, dari 1000 dokumen ini sebenarnya yang relevan dengan query mousetrap ini ada 20 dokumen. 20 dokumen yang relevan dengan mousetrap. Nah, ketika ini sebenarnya loh ya, yang sebenarnya ada 20. Lalu ketika kalian search
search. Yang kembali ke kalian itu ada 10 dokumen. 10 dokumen. Hasil dari searching kalian. Di mana 6 dokumen relevan, 4 dokumen dia tidak relevan. Nah, presisi atau precision adalah jumlah yang kalian terima yang relevan per jumlah yang kalian terima. Jadi 6 yang relevan kan 6 toh. Sorry, ini 4-nya tidak relevan jadi kita per 6 plus 4. Jadi dokumen yang kalian terima itu ada berapa biji? Misalnya 10 ya berarti 6 per 10. Nah, kalau recall adalah jumlah dokumen yang relevan yang kalian terima ada 6 per jumlah keseluruhan dokumen yang relevan. Jadi seluruh dokumen yang relevan sebenarnya kan ada 20, tapi yang di retrieve yang kalian terima hanya 6 yang benar. Jadi 6 per 20 gitu. Nanti kita bahas ini lagi kok di evaluasi STKI. Jadi ini untuk gambaran awalnya aja. Jadi kira-kira kita akan mempelajari itu. Oke? Baik, Bu. Oke, tapi ini sudah jelas ya? Maksudnya gambaran awalnya sudah jelas kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, sip. Nah, misalnya kita memiliki 1 juta dokumen, masing-masing dokumen 1000 word. Diperkirakan ada 6 bytes atau 6 word, termasuk space dan punctuation. Punctuation itu kan tanda baca, space itu spasi, termasuk spasi dan tanda baca. Nah, berarti kita punya 6 GB data di dokumen. Nah, misalnya, kalau kita memiliki 500.000 distinct term, tahu ya, jadi ada sekian banyak, tadi berapa termnya? Word-nya? Berapa juta itu? Ya sudah, bayangkan saja. Misalnya termnya atau kata-katanya itu ada 500.000 dari 1 juta dokumen tadi, ada 500.000 kata-kata distinct. Distinct itu berarti tidak ada yang sama antara satu term dengan term yang lain. 500.000 term pada berapa dokumen itu? 1 juta. Maka kalau kita menggunakan cara yang tadi, cara yang 10 tadi, kita akan menyimpan metrik 500.000 jumlah barisnya dikali dengan 1 juta jumlah dokumennya. Itu terlalu banyak. Lalu bagaimana biar kita bisa, oh ini, 500.000 kali 1 juta metrik. Ini sangat terlalu besar. Jadi bagaimana biar kita bisa menyimpan dengan lebih baik? Nah, caranya adalah ini. We only record the one position. Jadi yang disimpan hanya yang bernilai 1 saja. Yang bernilai 0 tidak perlu disimpan. Gitu. Nah, caranya menggunakan inverted index ini. Untuk masing-masing term T, kita harus menyimpan daftar dokumen berapa aja yang mengandung itu. Misalnya Brutus. Dokumen berapa yang mengandung Brutus, kan pasti bernilai 1 kan kalau mengandung Brutus. Jadi misalnya dokumen 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita disuruh membuat program, kita gunakan array atau list untuk menyimpan ini. Brutus ada pada dokumen 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Calpurnia ada di 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Caesar dan seterusnya. Kita pakai array atau pakai list? Kira-kira. Ada yang tahu kira-kira pakai array atau list? Nggak tahu, kalian tidak hilang ingatan tentang array dan list kan? Link list itu? Pakai list, Bu. Hah? Pakai list. Iya, kenapa kok pakai list? Karena bisa indeksnya itu bisa dihilangkan gitu, Bu. Ini kan nggak urut bisa... 2. Kan indeksnya kan 2, 4, 8 kan gitu. Oke, ini maksudnya dokumen kedua, keempat, 8. Ya, benar pakai list. Kenapa pakai list? Karena misalnya ada perubahan,
Misalnya Caesar, kata Caesar itu ternyata ditambahkan di dokumen nomor 14. Kalau pakai array, repot ini. Gimana? Array kan statis kan ya. Nah, kalau pakai linked list, kita tinggal menambahkan aja di antara 13 sama 16. Jadi, linked list dia lebih fleksibel gitu ya. Sini, misalnya kita mau menambahkan ini, menambahkan 14. Kalau pakai array repot, jadi kita harus pakai linked list. Nah, linked list sebenarnya kan prefer to array juga, cuma dia ini dynamic space allocation lebih dinamis ya. Oke, lalu menambahkan term itu lebih gampang. Jadi misalnya mau menambahkan seperti tadi itu lebih gampang. Lalu space overhead of pointer. Jadi dia based on pointer. Jadi yang disimpan itu lebih sedikit. Nah, yang harus kalian ketahui ini namanya adalah dictionary. Yang sebelah sini termnya ini akan menjadi dictionary. Lalu yang ini namanya adalah posting, daftar posting. Ini masing-masing ini itu namanya adalah posting. Jadi postingnya Brutus itu ada di 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Lalu sekumpulannya namanya posting list. Oke ya, ini adalah istilah yang harus kalian pahami. Nah, ini biasanya di sort by dokumen ID. Kenapa? Nanti akan dipelajari selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana menyusun sebuah inverted index seperti tadi, bagaimana caranya? Ini misalnya ada dokumen yang mau diindekskan. Ada friends, romance, sama countrymen. Nah, yang dia lakukan pertama kali adalah tokenizer. Tokenizer itu adalah melakukan tokenizing, mengambil term-term itu tadi. Jadi misalnya ada friends, romance, countrymen, itu di tokenizing, diambili friends, romance, countrymen. Biasanya itu dipisahkan oleh spasi atau tanda baca, punctuation atau spasi. Jadi misalnya ini ada friends kan koma, maka dia dianggap sebagai satu token sendiri. Lalu romance sebagai satu bentuk sendiri. Countrymen jadi satu bentuk sendiri. Tahu ya tokenizer ini? Gampang. Lalu selanjutnya ini linguistic module, kita modified token. Modified seperti apa? Dimodified menjadi bentuk dasarnya. Lalu dimodified menjadi huruf kecil semua. Ini kita pelajari lebih lanjut minggu depan. Jadi yang friends, di mana F-nya besar, dia akan diubah bentuk menjadi friend kecil biasa tanpa S. Kan bentuk dasarnya kan friend tanpa S. Lalu romance diubah menjadi roman, countryman diubah menjadi countryman pakai A, kan bentuk single ya. Nah, lalu kalau sudah dijadikan bentuk singlenya ini, baru dijadikan inverted index. Jadi misalnya friend ini dia berada di dokumen nomor berapa saja, roman dijadikan dokumen nomor berapa saja, countryman bukan dijadikan tapi berada di dokumen nomor berapa saja gitu ya. Nah, untuk tokenizer sama linguistic module ini kita akan pelajari minggu depan. Nah, ini adalah sequence of modified token dokumen ID pairs. Jadi kalian perhatikan di sini ada dua dokumen misalnya. Dokumen satu isinya I did enact Julius Caesar, I was killed, the capital, Brutus killed me. Kalian baca sendiri yang nomor 2, so let it be, bla 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 dan seterusnya. Nah, kita jadikan ini menjadi bentuk term sama dokumen keberapa? Contoh, ini termnya di dokumen satu ada I did enact Julius Caesar. So, dia akan di tokenizing kan, jadi I did enact Julius. Ini sudah dimodify ya, sorry ya. Modified token, sudah dimodify token, jadi sudah di I did enact Juliusnya sudah menjadi kecil, jadinya Caesar, lalu I was killed, jadi setiap kata, setiap term itu dijadikan satu baris. Sampai sini paham ya? Paham? Jadi oke, killed di sini walaupun dia muncul lagi dia masih ada killed, I the capital, Brutus killed me. Titik duanya dihilangkan. Caranya minggu depan aja.
ini berada di dokumen berapa? Dokumen 1. Jadi dokumen berapa ini ditulis di sini dokumen 1. Sementara yang dokumen 2 kita mulai dari so, lalu ada let, ada it, ada be, ada with, ada Caesar, dan seterusnya. Ini berada di dokumen nomor berapa? Nomor 2. Gampang ya, ini membuat modify token sama dokumen ID, tabel token, hasil tokennya ini, masing-masing ini namanya kan term kan. Jadi ini bernama term sama dia dokumen nomor berapa. Gampang kan ya Mas Ian ya? Nah, setelah ini dilihat per dokumen tadi kan I did naik Julius bla 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 sesuai dengan di dokumennya. Langkah berikutnya ini di sorting. Jadi ini hasil tabel kalian yang tadi, lalu ini adalah di sorting berdasarkan termnya. Jadi ambisius kan A, jadi dia diubah menjadi A paling atas. Jadi paling atas dia ambisius nomor berapa dia? Dokumen nomor berapa? Ini ambisius dia nomor 2. Nomor dokumennya menyesuaikan ini. Jadi dia disort berdasarkan termnya. Kalau ada yang sama, dia masih dibedakan. Brutus, capital, sesarnya muncul 3 kali, ya 3 kali. Ada yang di dokumen 1, ada yang dokumen 2, ada 2 kali sesarnya. Jadi intinya sama persis, hanya bedanya di sortingnya aja. Nah, berikutnya, multiple term entries in a single document are merged. Jadi kalau ada term yang sama dalam satu dokumen, dia digabung. Frequency information is add. Jadi misalnya seperti ini. Ambisius muncul di dokumen 2. Berapa kali? 1 kali. Karena kan tadi yang sama itu digabung. Contoh B dia hanya satu, hanya ada di dokumen 2. Maka term B dia muncul di dokumen 2 sebanyak 1 kali. Brutus ada di dokumen 1 satu kali aja kan ya. Lalu Brutus dokumen 1 1 kali. Brutus dokumen 2 1 kali. Brutus dokumen 2 1 kali. Capital di dokumen 1 1 kali. Caesar di dokumen 1 1 kali. Kalian perhatikan ini. Ada Caesar di dokumen 2 kan? Tapi dia muncul 2 kali. So, Caesar dokumen 2 term frekuensinya 2 kali. Karena kata Caesar muncul di dokumen 2 sebanyak 2 kali. Oke, sampai sini paham? Jadi menggabung term yang sama dalam satu dokumen. Jadikan satu baris, tapi tetap dihitung term frekuensinya berapa. Ditambahi kolom term frekuensinya dia muncul berapa kali. Tapi digabung, oke ya? Oke. Kenapa harus dicatat muncul berapa kali? Nanti. Nah, ini adalah hasil dari pemisahan dictionary file dan posting file. Jadi kalau kalian perhatikan, ini lihat, ambisius kan tadi satu, frekuensinya 1 kali. Lalu, ini apa ini? B, nomor dokumennya, berapa banyak dokumennya? 1, hanya 1 dokumen, tapi nama dokumen 2, tapi kan hanya 1 dokumen kan? So, berapa dokumen itu nilainya 1, berapa kali dipanggil 1 kali. Jadi berada di dokumen 2, dia frekuensinya 1. Kalau Brutus ada di berapa dokumen? Di 2 dokumen. Di dokumen 1 dan dokumen 2. Kalau frekuensinya karena ada di 2 dokumen berarti kan pasti satu-satu. Jadi ada dokumen 1 dan dokumen 2 satu-satu. Caesar, nah kalian perhatikan ini. Caesar dia ada di 2 dokumen dan 3 kali dipanggil. Jadi sebenarnya tabel ini itu sama dengan tabel ini, guys. Oke ya. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penyimpanannya aja. Jadi penyimpanannya tadi ini pakai pointer karena kita menggunakan apa tadi? English gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah,
Bagaimana kita memproses sebuah query? Nih, jadi sebentar. Query processing N. Ini seperti yang tadi kok. Nah, ini saya kok nggak ada ininya ya. Saya tadi perasaan menambahkan contoh soal. Saya lupa. Aduh, baru ada yang mau join nih. Sebentar, saya tadi soal menambahkan contoh soal. Tak tokon di mana. Oh, masih di bawah ternyata, sebentar ya. Sebentar. Ini tak pindah di mana tadi? Oh, ini. Oke, berarti kita merge dulu. Kita merge dulu ya ini tadi ya. Ini kita nggak sampai ini, nggak usah yang belakang ini. Jadi kalau kalian mau, ini yang slide-nya kan saya kan tadi sudah bilang saya ngambil slide-nya dari yang saya linkkan kemarin. Lalu hari ini kita materinya Boolean retrieval aja, sampai Boolean retrieval aja. Ini nggak usah, berarti sampai oke, nggak usah. Oke. Nah, sampai kondi mau sampean. Oke. Misalnya kan tadi kan ada Brutus and Caesar. Jadi cari yang lokasinya Brutus di dictionary itu ada di mana? Misalnya ada di 2, 4, 8. Ini. Nah, kalian lihat ini. Lalu Caesarnya di dictionary ada di postingnya berapa? Ini misalnya ada di 1. Apa? Saya screen. Oh, Sesinya belum nyala, Bu. oh iya, sorry. Oke. Jadi bagaimana mengquery N ini tadi Brutus and Caesar? Brutus and Caesar kita merge-kan. Jadi Brutus dia di posting listnya itu berapa aja dari 2, 4, 8 dan seterusnya. Lalu Caesar dia ada di dokumen berapa 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita merge. Ketemu 2. Lalu nah, maka operasi yang dilakukan itu sebanyak jumlah list yang kalian n-kan. Jadi misalnya Brutus di sini kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu si Caesar ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi operasinya dia sebanyak 7 tambah 8, 15 kali. Tuh, gitu tadi ya caranya ya. Nah, ini adalah contoh yang bisa kalian kerjakan. Draw inverted index. Jadi kalian membuat inverted index yang dibuat dari 4 dokumen ini. Lalu
Coba kalian, kalau yang bawah ini kalian buat term dokumen insiden metrik. Jadi yang 1010 tadi, kalau yang ini yang inverted index. Inverted index berarti menjadi membuat bentuk dictionary dan korpus pada akhirnya. Tapi kalian buat masih ingat ya langkah-langkahnya tadi, kalian tokenizing, tapi sepertinya ini sudah tokenizing. Lalu kalian buat inverted indexnya seperti apa. Ini materinya sudah saya share, jadi kalian bisa buka sendiri. Coba kalian cek ada soal ini apa enggak, saya itu hilang ingatan. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Kalian masih bisa mengikuti saya kan ini ya? Oke. Nah, kalau nggak ada, coba kalian kerjakan ini tadi. Exercise 1.1 dan 1.2. Bisa? Bu, ini mau Oke, tanya tadi dokumennya yang sudah saya share di grup. misi Bu. Apa? Yang mana? Mau tanya apa? Yang mau tanya yang soal tadi Bu. Itu penjelasannya tadi gimana Bu? Tadi di saya putus-putus Bu suaranya. Soal ini. Iya, iya. Iya, jadi yang pertama, ini yang pertama exercise 1.1 itu yang ini ya. Ini kalian buat inverted index-nya. Jadi langkahnya tadi gimana? Kalian buat inverted index-nya. Lalu, kalau sudah, nomor 1.2 ini kalian buat term dokumen incidence metricnya. Jadi yang 1010 yang pertama tadi itu adalah term dokumen incidence metricnya. Jadi untuk yang soal nomor 2 kalian buat term dokumen incident metricnya, kalau yang pertama kalian buat inverted index-nya. Paham? Paham Bu, paham. Makasih. Oke, yang lainnya? Paham? Oke, saya beri kalian waktu. Kalian butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan dua soal ini? 15 menit cukup? 1 jam. Atau 5 menit? Ya udah 15 menit ya. Lebih Bu, lebih. Yang sudah selesai boleh mempresentasikan pekerjaannya. Kita diskusikan bersama aja. Oke? Untuk lebih jelasnya silakan kalian cek di Google Classroom untuk materi hari ini.
Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Bu, saya sudah. Oke, siapa tadi yang sudah? Saya, Bu. Oke, yang mana? Yang inverted atau yang term dokumen? Yang yang 1.1, Bu. Apa itu Oke, yang oke. ya? Oke, bisa dipresentasikan hasilnya? Itu kan saya pecah kata-katanya, Bu. Enggak, kamu present now. Kamu buatnya di Saya mana? ini, Bu, ditulis tangan. Oh, Iya, Bu. dibuat di Word bisa cepat atau lama? Bisa sih. Iya. Nanti kamu present ya biar teman-teman kamu presentasi biar teman-temanmu bisa nyimak semua. Iya. Iku lho ja apa gawe kameramu repno gawe kamera belakang. Iso gak? C. Ini pakai laptop atau pakai HP dulu ini? HP, Bu. Saya pakai HP, Bu. Oke. Tapi tulisan saya jelek.
Sudah, Reza? Bentar Bu, masih ingat di Word. Oke, Reza mau ngerjain yang nomor 1 kan ya? Iya Bu, nomor 1. Ada yang mau ngerjain nomor 2? Nomor 2 gampang sekali kan ya? Ayo. Saya Bu, nomor 2, mau nyoba. Oke. Silakan dipresentasikan, Mbak. Sebentar Bu, mau buat di Word-nya. Oke. Ini Bu, udah selesai. Halo? Iya. Ya, bisa kedengeran Bu? Iya. Kayak gini Bu. Ini kan ada 4 dokumen. Ini ada kayak 4 gini, dokumen, kata-katanya. oke. Indeksnya belum. Bu, indeks. Ya kan saya pecah gini Bu. New home sales, top forecast, rise in July increase. Ini yang sama saya tulis 1 kali aja. Kan gitu Bu. Terus ini apa? Ini saya ibaratkan 4 dokumen tadi. 4 apa? 4. Benar Bu. Salah ini. Salah Bu. Ini kamu kan nomor 1 tuh buat indeks inverted index. Inverted index yang berarti yang indeks 1, indeks 18 itu bukan Bu? Hah? Maksudnya yang apa? New ini ada di indeks 1, indeks 18, terus kayak home indeks berarti indeks 2, indeks 6, indeks 13. Itu term dokumen indeks metrik. Itu yang nomor 2. Soalnya nomor 2 seperti itu. Yang nomor 1 itu yang inverted index. Kebalik. Salah. Kebalik berarti. Inverted index itu yang dicari berapa jumlah termnya, ada di dokumen berapa, frekuensinya berapa. Bentar Bu. Berarti kebalik dong. Ya tapi saya benerkan dulu Bu kalau gitu. Nanti saya share lagi. Oke. Jadi jangan keliru ya, yang inverted matrix itu nanti hasilnya term, lalu dia ada di dokumen berapa, frekuensinya berapa. Goalnya itu mencarinya. Kalau yang dikerjakan teman kalian tadi itu namanya term dokumen index metric. Incident metric, sorry. Term dokumen incidence metric. Jadi kalian tahu matriks insiden, kalau kalian ingat aljabar linear ya. Jadi kalau dia ada nilainya 1, kalau dia tidak ada nilainya 0, incident metric. Bu, saya mau coba yang nomor 1. Mbak Faira sudah Mbak Faira? Sebentar Bu. Oh ya boleh. Sekarang apa nanti? Sekarang dong. Sebentar ya Bu. Oke, kita nomor 1 dulu ya, nanti habis itu baru nomor 2. Sudah kelihatan Bu. Sip. Saya belum. Nah, sudah. Oke, sip. Nah, ini untuk yang nomor 1 kan yang inverted index tadi Bu. Nah, itu kata-katanya dipecah satu-satu dari dokumen 1 dijadikan seperti ini.
Kemudian untuk Dokumen langkah satu tadi isinya apa aja? new home, Oke. sales stop, terus forecap. Kemudian untuk yang dokumen Oke. 2 itu ada home sales rise in July, terus yang dokumen 3 Oke. increase in home sales in July, kemudian yang dokumen 4 July new home sales sama rise. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya kata-katanya disusun sesuai abjad, Bu. Seperti ini. Oke, di sorting ya. Ya, di sorting. Kemudian untuk langkah selanjutnya apabila kata home, semisal ya Bu, home ini ada di 2 dokumen, dibedakan gitu Bu. Nanti yang satu dokumen dijadikan satu, seperti yang ini. In ini kan ada di dokumen 3 kan ada 2 in, kemudian dijadikan satu data gitu Bu. Jadi dokumen 3, kemudian term frekuensinya ada 2 gitu Bu. Ya, betul sekali. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu dicari jumlah dokumen dengan kata yang sama tapi beda dokumen gitu Bu. Gimana ya? Kan home ini kan ada 4. Nah di end dokumennya ada 4. Kemudian kolom frekuensinya itu kan di sini jumlahnya ada 4 juga gitu kayak gitu Bu. Dari jumlah katanya gitu Bu. Term frekuensinya. Oke. Nah, goalnya yang inverse index itu hanya sampai yang term frekuensi aja. Yang kamu buat ini hanya untuk penyimpanan. Jadi goalnya hanya yang tabel ketigamu ini. Yang ini Bu. Itu sampai itu saja. Yang ini nggak perlu ya? Sampai ke term lalu itu nggak perlu, nggak usah. Oke Bu. Itu Sudah. hanya untuk penyimpanan aja. Oke, sudah paham yang lainnya? Paham Bu, paham. Paham, Bu. Udah Bu. Ya. Paham, Bu. Sip. Oke, sekarang yang nomor 2. Terima kasih Mbak Afida. Iya Bu. Yang nomor 2 ada yang presentasi seperti caranya Reza tadi, cuma dia salah nomor aja dia. Ada yang mau mempresentasikan nomor 2? Tadi Mbak Fahira yang mau presentasi ya? Mbak, sudah Mbak? Bentar, Bu. Mungkin ada yang mau presentasi, Bu. Ini bener Mbak Fahira bukan ya yang tadi pengen ngerjain nomor 2? Sudah muncul, Bu. Oke, berarti langkah pertama apa Mbak?
Bu, dengar suara Ya. saya? Iya. Maaf tadi Bu ngomong tapi belum saya nyalakan mic-nya. Jadi Oh, kalau ini caranya kita ambil setiap kata dari dokumen, lalu kita taruh di sebelah sini, lalu usahakan jangan ada yang sama. Jadi kita tulis setiap kata tapi jangan ada yang sama, terus lalu kita tulis di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Dan kalau misalnya di dokumen 1 ada kata ini, kita tulis 1. Kok tidak ada, kita tulis 0. Seperti itu. oke, gampang ya. Jadi kalau di dalam dokumen ini tidak menyimpan dia muncul berapa kali gitu enggak? Jadi hanya dia muncul atau tidak. Iya. Sepemahaman saya seperti itu, Bu. Oke, memang seperti itu, Mbak. Sorry. Jadi dicari distinct term-nya. Jadi kalau ada kata yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Jadi hanya nanti tinggal dikasih tanda dia muncul di dokumen berapa aja gitu ya. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Untuk yang selanjutnya tadi kalian pelajari sendiri kalau mau. Jadi itu hanya cuplikan-cuplikan kira-kira yang mau kita pelajari ke depannya itu apa. Di situ ada contoh clustering, ada contoh apa lagi di situ di bawahnya itu. Lalu seperti tadi kalau itu seperti apa? Kan tadi sudah dibahas sedikit ya tentang kalau misalnya ada query n kita pakai merge. Lalu gimana supaya kalau misalnya n-nya 3 kali seperti apa gitu. Jadi saya cukupkan untuk yang boolean retrieval sampai materinya sampai merging contoh n ini tadi aja. Ada pertanyaan sampai sini? Kalian bisa baca sendiri di bukunya, itu sangat lengkap sekali kalau kalian masih tidak puas dengan handout-nya. Jadi untuk mengetahui membaca handout-nya itu kalian akan lebih baik kalau kalian juga membaca bukunya. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Gimana? Kalian mau tetap saya pakai itu atau harus saya translatekan ke bahasa Indonesia? Translate bahasa Untuk Indonesia. kedepannya? Translate, Bu. Translate. Bila aja, Bu. Apa? Lihat aja, Bu, lebih mudah Translate, Bu. memahami. Translate, Biar Bu. lebih mudah memahami, ditranslate aja. Berarti mulai minggu depan akan saya usahakan mentranslate slide-nya gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Oke. Sekarang ini, saya mau tanya. Kalau misalnya saya buat Google Meet-nya itu pakai email ITAT, itu kalian masuk harus pakai izin saya atau bisa langsung ya? Maksudnya di mata kuliah lain, apakah kalau kalian masuk itu juga harus izin dosennya gitu? Izin, Bu. Iya, Bu. Iya, tetap sama, Walaupun- Bu. Izin Izin dulu, Bu. Iya, Bu. Karena kan Walaupun itu pakai yang buat email room ITAT, itu kan dosen, enggak. Jadi apa? Jadi harus perlu izin dulu, enggak bisa langsung, Bu. kalau gini, misalnya kan saya bikin email ITAT, saya kan pernah rapat ya, itu kalau saya pakai email ITAT, itu langsung, otomatis. Tapi kalau saya join-nya pakai email yang bukan ITAT, misalnya Gmail gitu, itu saya memang harus izin. Kalian izin ke sini pakai email ITAT apa enggak? Pakai Email Gmail. Apa pribadi, Gmail? Bu. Gmail, Bu. Email pribadi, Bu. Oh, walaupun saya pakai email ITAT, kalian tetap pakai email pribadi ya berarti ya? Iya, Iya, Bu, Iya, sama Bu. aja. Oh, alah. Ya udah kalau gitu, kalau sama aja kita tetap nanti minggu depan linknya tetap pakai yang ini aja ya. Cuma ya itu tadi, kalau Ya, misalnya 20 menit, saya kan biasanya saya tunggu, nggak langsung saya buka, memang sengaja biar kalian itu ngumpul dulu gitu. Kalau saya buka nunggu kan kalian eman kuota ya. Jadi saya buka, kalau misalnya 20 menit setelah setelah jamnya ngajar itu kalian masih belum masuk, ya tolong ditunggu sampai sesi berikutnya. Jadi kalau saya ngajar bolak-balik itu kan nggak enak kan rasanya. Jadi kalau bisa kalian jangan terlambat ya, maksimal saya kasih 20 menit gitu ya. Jadi kalau saya sudah mulai, biar saya nggak balik-balik ke sini untuk menerima kalian.
Jadi kalau kalian lebih dari 20 menit atau terlambat, jadi tolong ditunggu sampai saya selesai, ya nggak selesai sih, maksudnya ada break lalu nerima kalian, gitu ya. Baik, Bu. Salah sendiri Kalau- telat. Resiko kalau telat, Bu. Maksudnya Reza tadi. Iya, resiko Terima kasih kalau Ardi. Iya, pengennya itu saya buka terus gitu. Jadi maksudnya nggak usah saya terima, langsung kalian itu bisa masuk sendiri gitu. Tapi ternyata kalau saya pakai email itu ya sama aja kalian pakai itu. Jadi gimana ya caranya biar saya atau saya harus merepotkan kalian, bisa nggak ya kayak gitu? Misalnya hostnya, Hostnya si Ardi Bu, Ardi Manggala. atau hostnya kalian aja, saya yang presentasi gitu. Ya, nama apa Bu? Reza, Bu, bersedia untuk menjadi hostnya. Ardi Manggala. Ya sudah, nggak usah daripada ganggu kalian juga. Kita sepakati gitu aja ya. Kalau lebih dari 20 menit, jadi harap menunggu, sabar menunggu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini sudah nggak ada pertanyaan. Minggu depan kita ke materi berikutnya, dictionary, mungkin kita akan perdalam tentang tokenizing, lalu langkah-langkah sebelum dilakukan processing. Jadi pre-processingnya dulu, minggu depan kita itu untuk membuat dictionary itu tadi. Oke, kita tadi kan hanya belajar tokenizing sekilas kan ya. Nah, kita akan perdalam materinya itu minggu depan. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah tetap Rabu ya harinya. Jadi ini tadi hanya special case. Jadi tetap hari Rabu jam 10.50. Kalau pagi nggak bisa ya kalian ya? Ya sudah, nggak usah, sesuai jadwal aja. Kalau gitu, terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi